Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus penemuan jasad pelajar wanita yang ditemukan di dalam karung di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, sudah bergabung bersama kami AKBP John Heri Rakuta Sitepu, Kapolres Serdang Bedagai. Selamat pagi Pak Erwin. Pagi, Pak. Ya, Pak, bisa diceritakan Pak sebenarnya apa sih motif dari pembunuhan ini dan apa hubungan antara pelaku dan korban ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Terkait kejadian pembunuhan dengan korban seorang anak umur 12 tahun, kelas 1 SMP, inisial A, dapat kami sampaikan antara korban dan tersangka ini tidak saling mengenal. Ya. Tersangka ini memang orang yang statusnya menikah tapi pisah rumah dengan istrinya dan bekerjanya pun tidak bekerja tetap, namun serabutan. Nah, dan ada indikasi tersangka ini pengguna narkoba. Jadi pada saat hari Kamis siang tersebut, korban ini melintas jalan setapak depan yang berdekatan dengan rumahnya, dan di situ tersangka ini sudah menunggu dengan menggunakan bambu, menghalangi korban. Begitu terhalang, sepeda motornya berhenti. Tersangka langsung mendorong korban sehingga jatuh, dan disitulah tersangka ini melancarkan aksinya, menyeret korban ke semak-semak sehingga korban pingsan. Dan pada saat menyeret ini, si tersangka, berdasarkan pengakuan tersangka ini, melihat bagian pribadi korban sehingga timbul niatnya untuk memperkosa. Jadi itu yang kami sampaikan, tidak ada saling mengenal antara korban dengan tersangka. Artinya saya konfirmasi kembali bahwa ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka ya, Pak John? Betul, betul. Jadi pada saat diseret ke semak-semak tersebut, korban sempat pingsan, dan pada saat itulah korban itu melancarkan aksinya untuk menyetubuhi korban ini. Ya, artinya korban ini memang terbiasa untuk lewat di depan rumah pelaku ini, Pak? Betul, betul. Bukan rumah pelaku, Mas, tapi jalan setapak yang di mana di situ. Ya, jalan setapak di mana di jalan setapak itu ada satu rumah kosong yang sudah ditinggalkan kurang lebih 20 tahun oleh pemiliknya, dan kami dapat info dari masyarakat setempat juga rumah itu merupakan TKP pembunuhan pada 20 tahun yang lalu antara keluarga di dalam tersebut, sehingga ditinggalkan kosong, dan disitulah yang tersangka ini sering katakanlah nongkrong atau beraktivitas. Nah, jadi begitu, Mas. Ya. Artinya tersangka ini tidak tinggal di situ, tapi terbiasa menjadi tempat tongkrongan begitu ya, Pak ya, lokasi tempat kejadian perkara ini, Pak ya? Betul. Memang tidak jauh dari rumah korban ini, namun cukup sepi, Mas, karena di dusun itu hanya ada tidak lebih dari 20 kakak, jadi sepi, dan meskipun siang bolong jalannya itu cukup sepi. Ya. Pak, apakah ada indikasi, Pak, pelaku ini, tersangka ini melakukan aktivitas atau melakukan pembunuhan ini bersama dengan orang lain? Hasil pemeriksaan kita sampai sekarang masih menunjukkan pelaku ini melakukan aksinya satu orang saja, namun kami tidak berhenti di situ karena tersangka ini sempat melarikan diri ke Medan. Apakah dalam aksi melarikan dirinya ini juga dibantu oleh orang lain, gitu, Mas? Ya. Pak, bisa diceritakan, Pak, bagaimana pihak kepolisian akhirnya bisa menangkap pelaku ini, Pak? Ya, tentu begitu mendapat informasi bahwa korban ini meninggal karena dibunuh, kami dari Polres Serdang Bedagai bersama-sama gabungan dengan tim dari Polda Ditreskrim Polda Sumut segera melakukan pelacakan, mengumpulkan saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, sehingga mengarah kepada nama satu orang, yaitu tersangka ini inisial N. Nah, dari situ petugas kita terus mengejar sehingga terakhir didapati ditangkap tersangka bersembunyi di rumah orang tuanya sendiri. Meskipun sebelumnya pernah kabur ke kota lain sebelumnya, kembali lagi ke rumah orang tuanya sendiri yang tidak jauh dari TKP, kurang lebih 2 km begitu. Ya. Pak, satu lagi, Pak, terakhir, Pak, informasi ini, kalau tersangka ini apakah memang dikenal oleh warga sekitar atau memang memiliki catatan kriminal sebelumnya, Pak? Hasil pemeriksaan kami untuk catatan kriminal tidak ada, namun memang tersangka ini sering
nongkrong di lokasi dekat TKP tersebut bersama teman-temannya yang lain, gitu Mas. Tapi tidak kenal dengan korban sama sekali, tidak kenal. Baik, terima kasih Pak John Heri atas informasinya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak John.